Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 30 Juni, Pekan Biasa ke-13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami ya Tuhan, semoga sepanjang hari ini kami selalu melaksanakan apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, selaras dengan sabda-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita bersama-sama membaca, lalu kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kisah 2 orang Gadara yang kerasukan setan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa orang yang kerasukan setan ini ada di pekuburan? Ternyata orang yang kerasukan setan ini dibuang oleh orang-orang sebangsanya, bahkan mungkin oleh keluarganya atau saudara-saudaranya. Karena bagi orang Yahudi, 2 orang ini punya dosa double. Dosa yang pertama, mereka ini kafir karena tidak termasuk umat pilihan Allah. Lalu yang kedua, dosa karena kerasukan setan. Maka mereka ini dibuang menjadi semacam sampah dalam masyarakat dan sudah tidak ada gunanya lagi. Namun bagaimana sikap Yesus menghadapi kedua orang Gadara ini? Mereka yang dibuang oleh bangsanya, bahkan mungkin keluarganya. Yesus menjumpai mereka, dialog, dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat hidup normal dan dapat berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya. Yesus tidak membuang mereka, tetapi menerimanya.
Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari akan belas kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka menjadi pertanyaan untuk kita semua, adakah pengalaman-pengalaman kita diselamatkan oleh Tuhan? Saya yakin saudara-saudari semua, Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan muda pasti punya pengalaman. Pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Maka mari itu kita syukuri. Pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Penyelamatan Tuhan itu melalui siapa saja, lewat peristiwa apa saja. Marilah kita semua setelah menyadari akan belas kasih Tuhan itu, Tuhan yang selalu merangkul, menyelamatkan kita diajak untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Untuk punya sikap mencintai, peduli, dan penuh belas kasih kepada sesama kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.